Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mulai proses belajar kita pada kesempatan kali ini, marilah kita buka proses belajar dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang soal nomor berapa kemarin? 5 sampai nomor 8. Di video yang nomor 1 saya sudah bahas soal 1 sampai nomor 4. Kita lanjutkan. Sekarang adalah soal nomor 9 sampai nomor 12. Dan soal ini saya ambil dari bukunya Barron. Nah, saya ambil dari bukunya Barron yang ini. Nah, ini saya ambil dari bukunya Barron yang ini. Tapi karena kalau dari buku ini tulisannya kecil-kecil tidak bisa dilihat, maka saya tulis ulang dan saya bahas langsung di channel rumahcerdasbahasainggris.com ini. Mari kita lanjutkan, kita langsung latihan TOEFL 3 soal nomor 9 sampai nomor 12. Oke. Not until a student, nah ini not until a student has mastered algebra bla bla bla, the principles of geometry, trigonometry, and physics. Nah, Anda harus tahu untuk mengerjakan soal ini, ini adalah materinya tentang inversion. Nah, ini materinya adalah tentang inversion. Kalau Anda sudah belajar di buku konsep belajar TOEFL dari nol, materi inversion itu ada di bab 27, bab 27 di halaman 261 ya, 261 di situ tentang inversion. 261 lah di sini tentang inversion ya, chapter 17 inversion, tentang inversi. Inversi di situ adalah proses pembalikan. Di mana verbnya itu hadir lebih dulu daripada subjek. Dan fungsi dari inversion itu adalah untuk menekankan makna, begitu juga untuk membentuk kalimat tanya. Nah, di sini Anda tahu bahwasanya di sini ada kata not until. Nah, not until ini konsepnya adalah negative expression di awal kalimat. Oke. Ketika ada negative expression seperti ini di awal kalimat, maka harus diinversi. Di mana? Di sini, kalau di sini ada mana? Oke, negative expression atau ekspresi yang bermakna negatif jika di awal kalimat maka harus diinversi. Di situ ada never, ada hardly, ada seldom, ada barely, ada scarcely, not only. Lah, di sini ada not only, at no time. Lah, di sini ada not only. Lah, di sini not until. Ini negative expression berada di awal kalimat, maka harus diinversi. Untuk menjawab ini gampang saja. Cari yang auxiliary-nya lebih dulu daripada subjek. Nah, yang mana? Nah, di sini auxiliary-nya lebih dulu daripada subjek. Jawabannya adalah yang B. Nah, di sini can-nya ini modal auxiliary, he-nya adalah subjek. Berarti ini adalah mengalami proses inversi. Oke, cara mengerjakan gampang saja. Ketika ada negative expression di awal kalimat, maka harus diinversi. Cari jawaban yang auxiliary-nya di depan subjek, itu mesti benar gitu. Kemudian soal nomor 10 ya. Although Margaret Mead had several assistants during her long investigation of Samoa, the bulk of the research was done by. Lah, Anda harus tahu ketika kata although ini adalah apa? Although ini adalah konektor. Di awal kalimat berarti di sini adalah anak kalimat. Ketika anak kalimat berada di depan, maka mesti di situ ada komanya. Berarti although sampai Samoa di situ adalah anak kalimat. The bulk of the research was done. Lah, ini berarti the bulk sampai alone ini adalah induk kalimat. Lah, di sini masalahnya bla 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 ini apa? The bulk of the research was done. Lah, was done ini ada be plus verb 3. Lah, be plus verb 3 ini adalah bentuk kalimat apa?
bentuk kalimat pasif. Nah, setelah by di sini, bentuk kalimat pasif setelah by ini harus diikuti dengan objek. Harus diikuti dengan apa? Objek. Dari A, B, C, D yang objek yang mana? Yang objek di situ adalah yang C. Anda harus tahu ini adalah bentuk kalimat pasif. Kalau bentuk kalimat pasif itu berarti Anda harus belajar di chapter Passive Voice, chapter 17, 143. Lah, jangan khawatir, jadi buku ini sudah ada e-course-nya, sudah ada video pembelajarannya. Jadi ada video pembelajarannya, ada latihannya, plus ada pembahasan soalnya. Jadi belajarnya lebih mudah, lebih praktis, dimanapun Anda berada, Anda bisa belajar. Kemudian soal nomor 11 ya, bla bla bla. War correspondent, Hemingway used his experience for some of his most powerful novels. Nah, ini perlu teman-teman ketahui. Di sini ini adalah pola A positif. A positif itu apabila di depan maka hanya terdapat satu koma. Lah, bla 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 sampai war correspondent ini menjelaskan kata Hemingway. Menjelaskan kata Hemingway ini. Nah, ini babnya adalah tentang A positif. Nah, A positif itu di buku A positif itu di Be Careful with A positif halaman 100 berapa? 133. Anda buka halaman 133. Itu adalah tentang A positif. A positif di chapter 15 Be Careful with A positif ya. Nah, di situ. Nah, Anda harus tahu A positif adalah noun atau kata benda yang hadir sebelum atau sesudah noun yang berfungsi untuk memberikan keterangan tambahan pada noun sebelum atau sesudahnya. Noun yang menjadi A positif kedudukannya bukanlah subjek. Posisi A positif berada di awal, bisa di awal, di tengah, ataupun di belakang. Nah, kalau di tengah maka harus diapit dengan 2 koma di sini. Tapi kalau di depan hanya ada 1 koma. Tom, a really good mechanic, is fixing lah. A really good mechanic ini menjelaskan kata Tom. Tom itu siapa? Seorang montir yang hebat. Nah, seorang montir yang hebat yang namanya Tom sedang memperbaiki mobil. Nah, di sini yang berada di depan. Nah, A positif itu adalah berupa noun. Berarti di sini kalau ada but ini salah. Sorry, kalau ada but ini salah. Kenapa? Kalau but ini adalah kenjang, konektor, harus diikuti subjek dan verb. Dan A positif itu harus berupa phrase. Phrase itu tidak boleh terdiri dari subjek dan verb, tidak boleh. Berarti jawaban A salah. It is a ini juga salah. It is a karena apa? Di sini ada subjek, ada verb. Nah, ini berarti bukan A positif. Nah, kalau well ini juga salah. Kalau well itu harus diikuti subjek dan verb. Sedangkan di sini tidak ada subjek dan verb. Jawabannya yang tepat yang mana, Sir? Ternyata jawabannya yang tepat adalah yang D. A war correspondent, a war correspondent ini menjelaskan kata Hemingway. Lah, kalimat ini bisa ditulis Hemingway, a war correspondent, use his experiences for some of his most powerful novels. Lah, di sini. Jadi A positif itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Jadi jawabannya yang A. Soal nomor 12 ya, soal nomor 12. Oke, 38 national sites are known as park. Another 82 or as monument. And lah, ini babnya tentang apa? Ini babnya tentang another the other ya. Ini babnya tentang another the other. Ini babnya tentang another the other ya. Anda bisa buka chapter 15. Chapter 15 di situ di 138. 138. Anda bisa buka bab. Oke. Ini adalah penggunaan another, the other, others sama the others. Nah, di sini and the other lah. The another ini nggak ada. Another ini tanpa the, maka jelas ini yang salah.
The other lah. The other ini bisa diikuti singular, bisa diikuti plural. Nah, Anda harus tahu penggunaan the other. Kalau the other ini, kalau yang the other yang diikuti dengan singular di sini, the other yang diikuti singular ini seperti ini logikanya. Kalau di sini dijelaskan jelas, saya kasih gambaran sederhana. Nah, di sini. Di atas meja ada 2 apel. Wahid makan 1 apel dan Rudy makan the other apple. Nah, the other apple kalau habis ini berarti pakai the other. Ini penjelasannya ini lengkap. Kemudian yang kalau the other apples lah, the other apples. Nah, di sini the other diikuti plural. Plural di sini ini contohnya gini. Di meja ada 4 apel. Wahid makan 1 apel dan Ridwan makan sisanya. Sisanya ini lebih dari 1, berarti the other diikuti dengan plural. Kalau habis Wahid makan 1, Ridwan makan 1, ini the other diikuti dengan apa? Singular. Tapi kalau lebih dari 1, maka the other diikuti dengan plural. Nah, di sini kan ini the other 178 as historical sites lah. Ini kan the other-nya lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 berarti the other diikuti dengan plural. Jawabannya yang benar adalah yang B. Kalau another ini nggak boleh diikuti the. Seperti itu. Sebenarnya ada cara cepatnya untuk menguasai ini. Anda bisa belajar di chapter 15. Jadi chapter 16. Cara belajarnya Anda bisa buka buku sama Anda buka e-course. Kemudian setelah Anda mengetahui materinya tentang another, the other, others sama the others, langkah selanjutnya Anda kerjakan latihannya. Setelah Anda kerjakan latihannya, Anda tonton pembahasannya. Karena buku ini sudah dilengkapi dengan materi berupa video, penjelasan setiap babnya. Tidak hanya materi, ada latihan soalnya. Tidak hanya latihan soalnya, ada pembahasan soal. Karena ini satu-satunya buku yang mengajarkan TOEFL dari nol. Pertama, yang kedua, bukunya disertai dengan video pembelajaran. Jadi ada video pembelajarannya. Karena kalau buku-buku seperti ini, bukunya Barron ini buku ini bagus. Tapi cuma Anda tidak bisa belajar sendiri. Kenapa nggak bisa belajar sendiri? Karena tidak ada video pembelajarannya. Kenapa? Karena ya hanya buku plus sama audionya. Biasanya kalau buku-buku Barron seperti ini, setelah beli, dibuka 1 halaman, 2 halaman, setelah itu ditumpuk di rak. Nah, apa buktinya? Ini buku Barron ini adalah pemberian dari murid saya ini. Nah, ini. Adiarto, ini Puspo Yudo. Nah, ini pemberian dari murid saya di 2012. Kenapa? Karena menurut dia, kalau buku ini dipegang sama dia, nggak ada manfaatnya, hanya ditaruh di rak saja. Akhirnya dihibahkan kepada saya. Ya, saya pelajari, saya cari cara cepatnya, dan saya buat buku untuk proses belajarnya. Jadi Anda bisa belajar dari buku konsep, belajar TOEFL dari nol, belajar listening TOEFL dari nol. Semoga materi ini bisa bermanfaat, terus belajar tingkatkan kemampuan, dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.